Haleluya. Saudara, kehidupan memang mungkin bagi banyak orang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Kerumitan sering terjadi. Karena begitu banyaknya yang kita anggap, kita sangka perlu di dalam kehidupan. Karenanya seringkali ada banyak hal yang membuat berat, bertumpuk, melelahkan kita. Saya teringat ketika masih bekerja, ada istilah 5S, 5S. Seri, Seton, Seiso, Seketsu, Shisuke. Atau kalau mungkin Pak Handiono dulu taunya 5R, Bu Mahda ya. Astra pakainya 5R. Ada banyak hal mungkin yang bertumpuk-tumpuk di dalam pekerjaan. Ada banyak barang-barang mungkin yang menumpuk. Sehingga kalau dibiarkan bisa kesulitan untuk mencari apa yang kita butuhkan. Sehingga di perusahaan-perusahaan sering banyak perusahaan menggunakan sistem ini, ya. Perlu bisa lakukan sortir, ya. Perlu dibuat lebih rapi supaya gampang dicari, perlu lingkungannya dibersihkan, dibuat resik, ya. Perlu ditetapkan best practice yang tepat, ya, dirawat. Bahkan mungkin prosesnya itu perlu dilakukan berulang-ulang dengan disiplin, dengan rajin, sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi satu kebiasaan yang baik, maka pekerjaan mungkin menjadi lebih mudah. Di rumah kadang-kadang mungkin ada barang-barang yang bertumpuk-tumpuk, sehingga kadang-kadang kita puyeng juga ngelihatnya. Nggak tahu kapan digunakan, gitu ya. Nah, kalau memang kita perkirakan kita itu tidak, ada banyak yang tidak perlu digunakan lagi, ya mungkin bisa dikeluarkan, mungkin bisa dibagikan, mungkin bisa dijual bahkan, saudara. Daripada numpuk, tidak berguna, bahkan mengganggu. Ya, dalam kehidupan juga begitu, saudara. Ada banyak kali hal yang kita mau menumpuk-numpuk di dalam kehidupan kita. Sering mengganggu kita, saudara. Hari ini, dalam tema kita Simplicity Works, saya mengambil satu topik, Simplicity in God. Ya, sebenarnya dalam Tuhan itu sederhana saja. Yang penting kita percaya realitas Tuhan. Kita percaya Tuhan itu selalu berinisiatif, memulai hal-hal yang baik untuk kita. Allah itu adalah Allah yang suka menyediakan bagi anak-anaknya, saudaranya. Sederhana, enggak sulit. Tapi karena ada banyak kemauan kita, banyak keinginan, saudara, itu yang seringkali membuat kita menjadi sulit di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 30 sampai 33 saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan katakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai di sana pembacaan kita, saudara. Pernah ada seorang wanita tua, saudara. Dia bertemu dengan ada seorang muda yang mengatakan bahwasanya hidupnya sudah begitu lelah menghadapi pertarungan kehidupan, katanya, saudara. Dia bertanya-tanya apakah dia perlu menyerah. Saya selalu dikalahkan, katanya, oleh persoalan-persoalan. Dia begitu sedih. Rasanya saya mau menyerah saja. Wanita tua ini mendengarkan dan memandang dia, saudara. Kemudian setelah pemuda itu diam, dia katakan, pernahkah engkau perhatikan bahwa ketika Tuhan menyuruh para nelayan yang putus asa untuk menebarkan jala mereka lagi, ketika mereka sudah semalam-malaman menjala tidak mendapatkan apa-apa, itu terjadi di tempat yang sama berulang, di mana mereka sudah menjala ikan sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan menyuruh orang-orang nelayan yang putus asa itu menebarkan jala mereka lagi. Tebarkan jalamu. Sampai 2 kali Yesus pernah perintahkan itu kepada murid-murid. Pertama kali ketika dia memulai mengajak, mencari murid-murid untuk mengikuti dia, saudara. Lukas 5 ayat 4. Yang kedua kali Tuhan perintahkan hal sama, tebarkan jalamu, katanya, kepada Simon Petrus dan kawan-kawan setelah kebangkitannya. Yohanes 21 ayat 6. Dalam 2 peristiwa Tuhan memerintahkan untuk menebarkan jala. Peristiwa Yesus meminta murid-murid melakukan itu. Ini memperlihatkan realitas kuasa Tuhan. Wewenang Tuhan itu nyata. Ketika mereka melakukannya, yang semalam-malaman tidak mendapat apa-apa, ada begitu banyak ikan yang mereka dapatkan. 2 kali peristiwa yang persis sama terjadi, saudara. Yesus memperlihatkan realitas kealahannya lewat kuasa, lewat wewenangnya. Ketika dia menyatakan sesuatu terjadi. Matius 6 ayat 30 tadi katakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, apakah saudara termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan Matius 6:30 ini? Menjadi bagian orang yang kurang percaya. Kalau di versi The Message dikatakannya,
Jika Allah memberikan perhatian seperti itu pada penampilan bunga-bunga liar, yang sebagian besar bahkan tidak pernah terlihat, tidakkah kamu berpikir bahwa Dia akan memperhatikan kamu, bangga padamu, melakukan yang terbaik untukmu? Ketika masa kecil saya sering, saudara, berjalan-jalan di tengah hutan. Ya karena kondisi waktu itu saya sering ada ke sana, saudara. Saya sering melihat bunga anggrek yang begitu bagus di hutan, di pepohonan, yang mungkin jarang sekali orang melihatnya. Ya siapa yang datang ke sana lah yang melihatnya. Di hutan itu juga saya sering lihat ada banyak bunga-bunga liar yang mungkin di kota kita nggak akan pernah lihat, saudara. Bagus, indah. Firman Tuhan katakan, jika Allah memberikan perhatian seperti itu pada penampilan bunga-bunga liar, saya melihatnya karena saya ke sana. Hanya ada beberapa orang yang lewat dari situ yang bisa melihatnya, tahu begitu indahnya, saudara. Di tempat yang tidak disukai orang, orang-orang jarang pergi. Tapi ternyata di tempat-tempat itu pun Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan hal-hal yang indah, yang baik, saudara. Realitas Allah ada di alam sekitar kita sesungguhnya. Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia maha mulia, Dia tidak pernah berubah, Dia ada selamanya. Itu realitas Allah. Nah, apakah kita sadari? Sehingga kita tidak menjadi seperti apa yang dikatakan Matius 6:30, saudara. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan itu berkuasa, saudara. Tuhan itu mulia, Tuhan itu baik, Tuhan itu mau mendengarkan. Tapi maukah kita berseru? Maukah kita minta tolong? Atau ketika sepertinya Tuhan belum mendengarkan, kemudian kita menjadi marah, menjadi sudah tidak peduli lagi. Seringkali seperti itu. Karena kita mau menurut waktu kita. Bunga liar dirawat, saudara. Apalagi manusia. Manusia ketika masa penciptaan, ketika sudah hadir manusia, Tuhan katakan sungguh amat baik. Pada hari ke-6. Ketika penciptaan pada hari pertama, saudara, Tuhan buat terang, Tuhan katakan baik. Hari kedua cakrawala, Tuhan katakan baik. Hari ketiga ketika dipisahkan, saudara, darat, laut, saudara, Tuhan katakan baik. Begitu hari keempat, saudara, ketika binatang-binatang seperti burung yang berterbangan, saudara, seperti ikan-ikan, saudara, baik. Hari kelima baik. Hari ke-6 ketika hewan-hewan juga diciptakan, Tuhan masih katakan baik. Hewan di darat diciptakan hari ke-6. Setelah itu, baru Tuhan jadikan manusia di hari ke-6 yang sama. Setelah itu Tuhan katakan amat baik. Sungguh amat baik, saudara. Bunga liar yang baik, kata Tuhan, Tuhan perhatikan. Manusia yang sungguh amat baik pasti lebih lagi, saudara. Karena itu kita jangan menjadi gampang gusar,
gampang khawatir, gampang takut. Tuhan mau memperhatikan realitas Tuhan. Dia berkuasa menyatakan apa yang kita perlukan. Murid-murid semalam-malaman sudah menjala, nggak dapat apa-apa. Tapi ketika dia katakan, tebarkan jalamu. Dan mereka mau, meskipun mungkin tadinya agak enggan, aduh, kami kan pengalaman di sini bertahun-tahun. Sedangkan kau, anak tukang kayu, beda, pengalaman beda. Tapi mereka lakukan juga. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara, di sanalah pertolongannya dinyatakan. Amin. Roma 8:28 katakan, saudara, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan. Pasti Dia mau ada bersama-sama dengan kita, saudara. Yeremia 29:11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita perlu menyadari kehadiran Tuhan, percaya pada kasih-Nya. Kita perlu tahu, seperti Roma 8:28 katakan, Allah itu terlibat secara intim, saudara, di dalam kehidupan kita. Dalam setiap detail kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan terlibat, Tuhan hadir. Tujuan kehadirannya untuk mendatangkan kebaikan. Dia bukan untuk menghukum, saudara. Mendatangkan kebaikan. Bahkan kalaupun sepertinya menghukum pada satu waktu, saudara, seperti ketika Tuhan membuang bangsa Israel, bangsa Yehuda dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Tapi Tuhan punya maksud baik. Bahkan di sana dikatakan Tuhan turut bekerja. Bahkan Dia suruh, kamu bangunlah rumah-rumahmu. Kamu bangun, kamu tanam apa yang perlu. Tuhan membuang mereka sementara karena kedegilan mereka, kejahatan mereka, saudara. Mereka menduakan Tuhan, membuat Tuhan berduka. Dan Tuhan mau orang-orang Israel, orang-orang Yehuda kembali percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga diizinkan terbuang sementara. Jadi kalaupun terjadi seperti itu, rancangan Tuhan itu baik. Karena Dia mau terus bersama-sama dengan umat-Nya, saudara. Dalam kehidupan kita sering hal seperti itu terjadi. Seolah-olah kita mengalami persoalan tanpa teman, saudara. Kita bisa merasa tanpa teman sendirian karena sebenarnya kita yang seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan. Kita lupa realitas Tuhan itu, Dia maha hadir. Dia ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Dia tahu apa yang kita alami sesungguhnya. Tapi maukah kita terus dekat dengan Dia, menyatakan apa perasaan kita, apa yang kita perlukan, dan juga tetap menghormatinya.
Bukan seperti orang Israel yang mau mendapatkan banyak hal, tapi mendukakan Tuhan. Nah, kita perlu tahu, realitas Tuhan itu dia terus ada bagi kita, dia hadir, dia menyertai, dia menolong, dia tidak pernah meninggalkan. Karena itu, mari terus menyadari Tuhan itu mau hadir untuk kita, menolong kita, saudara. Yang kedua, inisiatif Allah. Kita ingat, saudara, pada Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pernyataan Tuhan menciptakan langit dan bumi pada Kejadian 1 ayat 1 ini memperlihatkan, saudara, inisiatif penciptaan itu datang dari Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan ini bukan bentuk respon, tetapi memang sesuatu yang Tuhan rancangkan khusus. Tuhan yang memulai. Bunga liar di hutan yang mungkin banyak kita belum pernah melihatnya, saudara. Indah, cantik, itu juga terjadi atas inisiatif Allah. Sejak awal, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, saudara, itu selalu berinisiatif memulai untuk tujuan yang baik, untuk kebaikan saudara dan saya. Dia selalu memulai. Tapi respon kita bagaimana? Apakah kita mau mengikuti apa yang dia katakan? Atau kita berlaku berbeda, saudara? Ayat 32, Matius 6, katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di versi The Message katakan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan cara kerjanya meributkan hal-hal ini. Tetapi kamu mengenal Allah dan cara kerjanya. Ada banyak yang diributkan orang, dikejar-kejar orang, dicari orang. Bahkan sampai-sampai seringkali orang melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena ada begitu banyak kemauan di dalam kehidupan. Ya, kita sedih. Ada lagi yang korupsi di negara kita, saudara. Kenapa? Pasti karena ada hal-hal yang dia inginkan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya bukan lagi kebutuhan, saudara. Lebih daripada itu. Kalau kebutuhan berapa sih? Untuk makan, minum, sandang pangan, saudara. Untuk pendidikan. Tapi orang selalu mau lebih. Bahkan lebih dari yang lain. Kalau bisa menjadi yang paling hebat. Nah itu yang seringkali saudara mengganggu di dalam kehidupan. Itu hal-hal seperti itu yang perlu kalau di 5S tadi disortir, saudara. Sebetulnya yang mana yang perlu? Yesus mengingatkan orang yang tidak mengenal Allah selalu mengkhawatirkan hal-hal duniawi. Mengkhawatirkan banyak hal yang sesungguhnya bukanlah hal-hal yang perlu. Bukan lagi sekunder, mungkin bukan lagi tertier, mungkin gak tahu sudah harusnya di kelompok mana itu. Tapi semuanya mau dikuasai, saudara. Kita sebagai pengikut Yesus harusnya berbeda. Kita mau memilih untuk tidak mau dipusingkan oleh banyak hal seperti apa yang orang-orang lain lakukan, saudara. Meskipun kita masih ada di tengah-tengah dunia. Meskipun masih ada hal-hal yang perlu sepanjang kita hidup, saudara. Tapi kita perlu melihat batasan-batasan. Kita perlu
sortir apa yang memang perlu ada, apa yang perlu disingkirkan, apa yang perlu dijauhkan. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sebagai pokok anggur, kita ranting, saudara. Ya, ayo kita tempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Kita izinkan dia memimpin kita. Kita ikuti inisiatifnya, saudara. Dia sudah berikan keselamatan bagi kita. Ini inisiatif Tuhan, saudara. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang melakukan banyak pelanggaran, kesalahan. Upah dosa, maut. Tak satu pun sesungguhnya kita bisa diselamatkan. Kalau bukan karena Tuhan melakukannya untuk kita. Dia tahu kita tidak mampu. Karena itu Tuhan berinisiatif memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Dia mau mati untuk saudara dan saya. Menggantikan saudara dan saya dalam penghukuman. Sesungguhnya Tuhan berinisiatif memanggil, memilih kita saudara dari begitu banyak orang. Bahkan kalau hari ini kita ada di tempat ini beribadah, sesungguhnya karena Tuhan memanggil kita ada di tempat ini. Tuhan memilih kita ada di tempat ini. Ketika dia panggil, respon kita memang menentukan, saudara. Nah, Tuhan berinisiatif bahkan mencari yang hilang. Mencari yang hilang. Tuhan berjalan mencari yang hilang. Memakai banyak orang. Mula-mula dia panggil murid-murid. Kalau pada saat ini dia panggil, dia pakai ada banyak orang yang lain, saudara. Saudara dan saya Tuhan mau pakai. Tapi inisiatif itu datang dari Tuhan. Respon kita menentukan, saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa yang baik. Banyak yang bisa kita lakukan, tapi bukan yang baik. Bukan yang benar. Di luar Tuhan kita tidak bisa lakukan itu. Karena hanya Tuhan sumber yang baik. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayo kita terus terhubung dengan pokok anggur itu. Sehingga kita mendapatkan sumber makanan kita, saudara. Yang ketiga, penyediaan Allah. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas. Jadi kalau tadi kita lakukan sortir, kemudian kita rapikan, kemudian kita bersihkan, saudara. Kemudian kita buat standarnya, maka saudara mencari kerajaan Allah ini harus pada posisi yang dekat. Prioritas pertama, saudara. Supaya gampang kita jangkau. Ketika ada masalah kita tahu teriaknya kemana. Teriak ke istri, teriak ke suami atau kepada Tuhan. Atau teriak kepada yang lain. Versi The Message katakan rendahkanlah hidupmu dalam realitas Allah. Inisiatif Allah, penyediaan Allah. Jangan khawatir akan kekurangan. Kamu akan menemukan bahwa semua masalah manusiawimu sehari-hari akan terpenuhi. Semua yang kita perlukan akan terpenuhi. Tapi yang pertama kita merendahkan hidup kita.
Tadi dikatakan dalam realitas Tuhan itu, saudara. Dia yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir, mengasihi, yang ada, saudara. Kita rendahkan hidup kita, saudara, mau mengikuti inisiatif Allah. Dan yang ketiga ini dikatakannya dia yang menyediakan untuk kita, saudara. Penyediaan Allah itu melampaui hal-hal fisik. Kita selalu berpikir, waduh, soal kekayaan, soal kebutuhan, soal sandang pangan, saudara. Tapi lebih daripada itu sesungguhnya Tuhan sediakan damai sejahtera. Tuhan sediakan, saudara. Sukacita Tuhan sediakan. Berkat-berkat rohani Tuhan sediakan. Ayo kita diajak, jangan mau terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, saudara. Akan banyak hal di tengah-tengah dunia. Kita diajak melihat prioritas hal-hal yang kekal. Allah itu yang terutama bagi kita. Sumber, dia sumbernya. Jangan mau terikat dengan berkatnya. Apa yang dikeluarkannya, tapi terhubunglah, terikatlah, selalulah bersama-sama dengan sumbernya, Allah itu sendiri. Pasti kita tidak akan kekurangan. Filipi 4:19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada satu kepastian, saudara, memenuhi keperluan kita. Bahkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan Allah itu gak terbatas. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Dia tahu apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita mau, saudara. Yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu bagi orang yang menyadari kehadiran Tuhan, yang mau terus berserah kepada Tuhan, saudara, terpenuhi, pasti, satu kepastian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bahkan melimpah, dikatakan firman Tuhan, saudara. Gereja mula-mula, saudara, jemaat mula-mula itu bukanlah orang-orang yang kaya. Tapi mereka tahu apa yang mereka perlukan. Sehingga mereka masih bisa terus memberi, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Bukan orang-orang kaya, tapi masih bisa memberi. Di perjanjian lama, saudara, Israel terbuang. Mereka percaya pada Tuhan, tapi persoalannya mereka juga percaya kepada ilah yang lain. Mereka takut tidak diberkati. Kita sekarang bagaimana? Pas ibadah, kita pasti percaya Tuhan. Karena itu kita ada. Tapi setelah itu, setelah keluar dari tempat ibadah, setelah selesai doa pagi, setelah ada di jalan raya, apakah kita masih percaya Tuhan atau percaya kekuatan? Kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, saudara. Karena itu ada banyak orang bukan lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, percaya Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan sendiri. Kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, gak ada waktu gak kerja, saudara. Karena takut
tidak diberkati, takut tidak mendapatkan yang diperlukan, saudara. Padahal janji Tuhan, Dia menyediakan. Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Firman Tuhan katakan, kalau kita baca janji-janji Tuhan, saudara, akhirnya Dia katakan tak satu pun yang tidak ditepati. Semuanya ditepati. Percayakah saudara? Sekali lagi kita perlu pahami, kita perlu percaya penyediaan Allah adalah kepastian bagi orang percaya. Kepastian hanya bagi orang percaya. Cerita tadi saudara, murid-murid. Tuhan Yesus sampai mengulang peristiwa tebarkan jalamu. Hasilnya luar biasa. Ketika Dia memanggil murid-murid untuk mengikuti Dia, Lukas 5 ayat 4 tadi saudara. Sudah semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan datang, Tuhan berinisiatif untuk menolong, tebarkan jalamu. Mereka responi seperti apa yang Tuhan katakan, mereka mendapat begitu banyak berkat. Dalam perjalanannya saudara, ketika Tuhan meninggalkan mereka, disalibkan, mati, dikuburkan, padahal Tuhan sudah bangkit lagi, tapi mereka masih ada dalam ketakutan juga saudara. Kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tuhan itu tidak lagi setiap hari terlihat. Sehingga Petrus memutuskan, aku akan pergi menjala ikan, aku ikut, kata yang lain. Semalam-malaman mereka menjala di danau di tempat yang sama seperti ketika mereka dipanggil mula-mula, enggak dapat apa-apa. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, pengalaman mereka, kemampuan mereka, tidak dapat apa-apa. Tuhan datang, firman Tuhan katakan. Dia katakan tebarkan jalan. Dan mereka mendapatkan banyak sekali hasil. Responi apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Pasti kita tidak akan kekurangan. Mengikuti Tuhan itu sederhana, saudara. Tetapi kita yang seringkali membuat sulit. Simplicity in God. Percaya, trusting His reality. Percaya inisiatif Tuhan, percaya Tuhan pasti menyediakan. Pada mulanya ketika manusia percaya penuh pada Allah, hidup manusia berkecukupan, menikmati damai sejahtera. Kejadian 2 ayat 15-16. Saat manusia mempercayai yang lain lebih daripada Allah, mereka menjadi takut dan mulailah penderitaan terjadi. Kejadian 3 ayat 8-9. Di tengah kerumitan dunia. Ayo kita selaraskan kembali kehidupan kita dengan kehendak Tuhan, saudara. Kita perlu sadari kembali realitas Tuhan sebagai yang maha tahu, maha kasih, maha kuasa, maha hadir, yang tidak pernah berubah, yang ada selama-lamanya. Kita perlu percaya Allah yang terlebih dahulu Tuhan, Allah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk menolong, memberikan yang baik bagi kita, menyatakan anugerah keselamatan untuk kita. Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan sehingga kita tidak perlu kekurangan. Apa yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan, saudara, bagi orang yang percaya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.